Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Gharibul Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani menyebutkan bahwasanya kata as-sihru jika disebutkan maka dia diambil dari 3 huruf, sin, ha, dan ro. Sihir diambil dari 3 huruf, sin, ha, dan ro. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ro maka menunjukkan beberapa makna. Ini arti sihir secara bahasa ya. Saya berbicara sekarang arti sihir secara bahasa. Kata setiap kata yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ro maka maknanya yang pertama at-tamwih bil hiyal, trik yang licik. Makna yang pertama adalah trik yang licik. Yang kedua maknanya adalah tipuan, al-khida'. Jadi semua sihir itu pasti ada trik liciknya, dan semua sihir pasti ada penipuannya. Yang ketiga al-khafa, sesuatu yang tersembunyi. Yang keempat al-istimalah, pelencengan dari kebenaran. Al-istimalah, melenceng. Yang kelima al-latafah, kelembutan. Setiap sihir, setiap kata yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ra maka ini tidak lepas dari 5 makna ini. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kata sihir, di antaranya hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya dari ungkapan-ungkapan yang indah termasuk adalah sihir. Makanya seorang kadang-kadang bisa merayu istrinya, ini disebut dengan sihir, tapi dia sihir yang halal. Seorang kadang-kadang dia bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang bisa membuat orang akhirnya terpesona, ini disebut dengan sihir. Kenapa? Karena masuk ke dalam makna sihir tadi, yaitu trik licik, penipuan, sesuatu yang tersembunyi, melenceng dari jalan yang lurus, ataupun kelembutan. Begitu juga terjadi disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saharu a'yunan nas. Artinya para tukang sihir Fir'aun, mereka menyihir mata-mata manusia. Dan subhanallah, nanti saya akan ceritakan bagaimana proses penyihir Fir'aun sehingga bisa mengelabui, membuat trik licik sehingga bisa mengelabui mata-mata rakyat Fir'aun pada saat itu, bahkan mata Nabi Musa alaihissalam. Ya, perhatikan baik-baik. Saharu a'yunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun pada saat itu, bukan dia menggerakkan sesuatu, tetapi dia mengelabui mata sesuatunya padahal tidak bergerak. Nanti saya akan tunjukkan. Itu makna sihir secara bahasa. Tidak lepas dari 5 hal itu. Adapun sihir secara terminologi syar'i, istilah syar'i adalah, perhatikan, saya akan menyebutkan beberapa definisi sekarang. Yang pertama, makna sihir secara terminologi syar'i, yaitu sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan-ikatan yang dijampi-jampi ataupun tulisan-tulisan rajah yang ditujukan untuk membuat pengaruh buruk
kepada orang yang ingin disihir. Saya ulangi, sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan-ikatan. Dan ingat, saya sebutkan sekarang dan saya akan ulang-ulangin, semua sihir pasti ada buhulnya, pasti ada ikatan-ikatannya, dan kita akan contohkan nanti. Pasti itu. Dan trik atau kiat jitu untuk menghancurkan sihir seseorang, temukan buhul itu, temukan sihir tersebut, kemudian hancurkan, musnahkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan izin Allah hancur sihirnya. Karena itu nanti yang akan saya sebutkan yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Makanya sihir terminologi syar'inya, istilah syar'inya adalah bahwa dia ikatan-ikatan yang dibaca-bacai. Kalau tidak paham jampi-jampi, dibaca-bacai dengan mantra-mantra khusus. Dan juga tulisan-tulisan raja. Nanti saya akan contohkan apakah itu tulisan angka-angka Arab 1, 2, 3, atau tulisan huruf-huruf Arab. Kadang-kadang terbalik menulisnya. Kadang-kadang ada pedang 2, di sini Muhammad, di sini Abu Bakar, Umar, di sini Utsman, Ali, kemudian di depan, di tengahnya Muhammad, kemudian sampingnya Hasan, Hussein, Fatimah, Ali. Ya, ini sihir. Ini apa? Sihir. Yang disebut dengan raja-raja, dalam bahasa Arab disebut dengan talasim. Kita akan contohkan nantinya. Yang ditujukan membuat pengaruh buruk kepada orang yang disihir, kepada orang yang disihir, baik ya penulisan tersebut pada kertas atau pada telur atau pada badan manusia. Kan ada waktu itu ada demo di mana, di Bundaran HI mungkin. Sebelum mereka berdemo menghadap lawannya, mereka dirajah dulu ya oleh seseorang di punggungnya. Sihir. Itu sihir. Meskipun yang merajah kiaikah, ustadzkah, habibkah, ya, atau siapapun. Dan di zaman sekarang jangan tertipu. Kalau dulu kita di film-film dicontohkan kalau tukang sihir dukun itu mata picek, kemudian gigi ompong, berjenggot, rambut panjang kriwil, di depannya ada kemenyan. Wah, itu sihir atau tukang dukun. Tidak. Sekarang ya, para dukun dan sihir pakai peci, pakai surban, jenggotan, berjubah, tasbih besar sebesar biji sawi. Bukan ukuran. Selama dia menulis raja-raja, siapapun orangnya, apapun derajatnya di masyarakat, maka itu adalah sihir. Dan ingat, tidak ada yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Kalau kiai yang nulis raja itu boleh karena itu ilmu putih katanya. Kalau seandainya dukun beneran yang nulis raja, maka itu adalah sihir. Maka ini tidak benar. Tidak ada dalam Islam ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu yang salah.